Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali tentu saja kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mujahirin, Jalan Industri Mesin, Kelapa II, Depok. Pemirsa dirahmati Allah, kita akan mengangkat tema berkaitan cinta Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Tetapi ternyata ketika kita berusaha untuk mencintai Allah, Allah akan menguji kesungguhan cinta kita dengan begitu macam masalah, dengan begitu macam perbedaan yang ada di depan kita. Lantas bagaimanakah kita mampu mewujudkan cinta kepada Allah secara murni? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Haikal Hasan dan Ustadz Arifin Nugroho. Dan bagi Anda, pemirsa di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag cinta Allah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau bertanya lebih dahulu sebelum menyampaikan sesuatu yang sudah saya persiapkan dalam rangka mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, bapak-bapak deh. Kalau bapak punya 2 anak, cintanya 100%, tolong bagi. Buat istri berapa persen? Buat anak pertama berapa persen? Buat anak kedua berapa persen? Silahkan. Siapa lebih dulu? Bapak barangkali yang di belakang, berapa persen buat istri? 5%, berat 5% doang. Oh, 50% buat istri, 25% anak pertama, 25% anak kedua. Begitu? Ganti, bapak yang lain ada usulan. Buat istri berapa persen? 35 saja ternyata, 35% buat istri. Berarti buat anak pertama berapa? 35 juga. Anak kedua? Ya kurang dong akhirnya 30 doang. Itulah. Coba kalau bapak tanya kepada saya, kalau Ustadz Haikal bagaimana? Kalau saya berkata 100% untuk istri, 100% untuk anak pertama, 100% untuk anak kedua. Karena yang namanya cinta tak bisa dibagi. Ketipu ya? Itulah yang namanya cinta. Cinta tuh nggak bisa dibagi, apalagi dibandingkan, apalagi disuruh pilih lebih cinta mana. Yang namanya cinta itu total. Yang namanya cinta itu sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itulah cinta. Itulah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang namanya cinta sering dikatakan sampai cinta itu buta, gitu katanya. Cinta itu tergila-gila. Kalau nggak tergila-gila tidak cinta. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin dimanapun antum berada, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala total. Sampai ketika kalau enggak gue bakar nih, biarin, yang penting cinta kepada Allah walaupun dibakar. Cintanya, apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa dia akan diselamatkan? Belum tahu. Tapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka api pun jadi dingin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Sang Maha yang memiliki cinta. Cintanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala total. Karena itu Nabi Musa disuruh berangkat, izhab ila Fir'aun. Ayo ngadep sama Fir'aun. Allah yang suruh, nggak apa-apa, ngadep sebagaimana Nabi Ibrahim ngadep sama Namrud. Ceritain itu bahwa cinta kepada Allah itu penting. Akhirnya dikejar. Allah suruh apa? Lurus ke depan.
ke depan itu laut, tapi Allah yang suruh. Kiri gunung, kanan gunung, depan laut. Mestinya naik gunung ke kiri atau ke kanan? Enggak, Allah suruh ke depan. Depan itu laut, Allah yang suruh. Apakah Nabi Musa tahu bahwa tongkatnya akan mampu membelah laut? Belum. Tapi karena cinta kepada Allah, yang lain minggir. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh, begitu Nabi Allah Ismail. Apakah beliau tahu bahwa pisaunya itu akan tumpul, bahwa pisaunya itu nggak akan mampu melukai leher Ismail? Nggak tahu. Tapi kemudian Allah ganti. Ini contoh orang-orang yang cinta kepada Allah secara total. Cinta nggak bisa dibandingkan. Cinta nggak bisa dibandingkan. Sekali lagi, cinta nggak bisa dibandingkan. Karena ketika disuruh pilih, itu namanya bukan cinta. Mana mungkin kita bisa memilih membagi presentasi tadi. Itu sebuah contoh. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disuruh pilih, mau harta, mau tahta, mau apapun, enggak, saya maunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu diikuti oleh para sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq, hartanya banyak berlimpah, tapi apa yang diberikan? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, maza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Karena hartanya itu habis total diberikan untuk perjuangan Islam. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Taraktullah wa rasulih. Kutinggalkan Allah dan Rasulnya. Coba hari ini kita sibuk sekali mencari solusi, jalan keluar. Padahal jalan keluar itu ada kalau cinta kepada Allah. Perbaiki cinta kita kepada Allah, baru jalan keluar dikasih. Lihat, bangsa kita lagi krisis, yang kita pikirin bagaimana jalan keluar. Jalan keluar pasti diberikan kepada Allah kalau kita perbaiki cinta kita kepada Allah. Lihat persoalan hidup, yang kita pikirin bagaimana caranya semua rezeki biar datang, mikirin duit. Padahal wayarzuku, dikasih sama Allah dari jalan yang gak diduga-duga kalau perbaiki cinta kita kepada Allah. Sekali lagi, definisi sebuah cinta itu adalah sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Itulah cinta. Jadi ingat, zaman dulu saking cintanya kita kepada calon pasangan kita itu, calon yang dihalalkan itu, istri kita. Nih Pak, serius nih Pak. Bapak waktu mau melamar tapi belum melamar, ngelihat gentengnya doang, gemeter gak hati? Betul tuh, para pelakunya kelihatan di sini tuh. Betul ya Pak ya? Apalagi ngelihat dia baru pulang dari rumah, dari belakang, wuduh, cintanya makin bergoyang itu hati. Nggak bisa dibikin-bikin. Itulah yang namanya cinta, yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Ambil contoh lagi, kalau orang udah kegila-gilaan cintanya kepada seseorang, walaupun dia lembur, hari Kamis sampai malam kerja, sampai Jumat sampai malam bekerja, Sabtu sampai malam, hari Ahadnya sampai malam, Seninnya sampai malam, karena lembur terus akhirnya Selasa disuruh libur sama bosnya. Begitu Selasa suruh libur karena udah nggak sanggup kerja, tiba-tiba calon mertuanya berkata, "Tong," orang Betawi manggilnya Tong, lu bisa anterin Baba, kira-kira calon mertua nih, kira-kira capeknya hilang nggak? Itu yang namanya cinta. Langsung capeknya hilang. Kenapa? Karena perasaan itu telah ada dalam hati. Nah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah suruh apapun nggak ada masalah tuh. Allah suruh apaan? Nggak ada masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala redho, kelar semua urusan. Kita ini, saya pernah bikin puisi. Boleh nggak saya berpuisi hari ini sedikit? Boleh ya? Mudah-mudahan masih hafal. Judul puisi saya itu pernah saya tulis, aku plus Tuhan sama dengan cukup. Aku tambah Tuhanku sama dengan cukup. Emang kurang kalau kita dekat sama Allah? Ayo, kagak bakal ada yang kurang. Tapi akhirnya kita berpisah sama pasangan. Nggak apa-apa, asal jangan berpisah kepada Allah. Tapi kita akhirnya dipecat. Nggak apa-apa. Yang penting jangan dipecat Allah. Ada orang yang cinta mati dengan perusahaannya.
Dan dia rela memutuskan hubungannya dengan Allah. Hati-hati. Kita ini jadi karyawan Allah udah lama. Sebelum karyawan perusahaan yang sekarang. Betul apa tidak? Karena itu saya mau ngasih satu puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku plus Tuhanku sama dengan cukup. Karena bila dia menerima aku, maka tidak ada orang lain yang sanggup memisahkan aku dengannya. Aku tidak akan gentar ketika atasanku pilih kasih. Aku tidak akan berduka ketika temanku menyelisihiku. Aku tidak akan berduka cita ketika bawahanku menjadi penjilat. Karena aku telah menjadi karyawan Tuhanku jauh dari perusahaan yang sekarang. Karena itu akan aku sajikan prestasi yang terbaik dan gemilang demi untuk membuat ridho Tuhanku. Kalau Allah menerimaku sebagai karyawannya Allah, maka itulah mulai kejayaanku. Andai kata semua orang ingin menjatuhkanku, tapi ketika Allah katakan tidak, maka tidak akan jatuh. Andai kata semua orang sedunia ingin meningkatkan dan menaikin aku, Allah katakan cukup sampai di situ, maka aku akan cukup sampai di situ. Maka hatiku tidak akan gentar ketika atasan tidak adil. Hatiku tidak akan duka ketika teman menyelisihi. Hatiku tidak akan berduka ketika yang bawahan pun melakukan kejahatan. Karena aku telah menjadi karyawanmu ya Allah, jauh sebelum perusahaan yang sekarang aku tempati. Perusahaan yang sekarang aku bisa resign, tapi denganmu ya Allah, aku nggak bisa resign. Hanya kepadamu lah. Maka aku persembahkan aku plus Tuhanku sama dengan cukup. Wow, luar biasa. Aku plus Tuhanku sama dengan cukup. Puisinya cukup panjang. Insya Allah nanti Babe akan nge-share di Instagram Be ya. Insya Allah. Baik, insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Arifin Ilham akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah wujud nyata cinta kepada Allah. Sekali lagi, bagi para bapak dan ibu yang ada di masjid yang kita cintai ini yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan Anda untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan jawab pada segmen 3 hingga segmen 5. Maaf, Arifin Nugroho bukan Arifin Ilham ya. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.